majelis taklim yang ada di Jogja kita undang untuk datang di acara peresmian ini. Nah, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama, karena ini cek tes, ada suaranya enggak? Ada, terdengar? Kurang apa? Kurang keras, kurang jelas. Gimana, Mas? Menggema, perhatian, ya. Menggema enggak? Eko. Semua harap tenang, nang. Masih eko? Oh, sudah. Baik. Jadi ini mengundang 40, kurang lebih 30 majelis taklim. Ada kesepakatan nggak yang diundang di sini harus belanja? Oh, tidak ada. Jadi kira-kira mereka nanti datang ke sini untuk diberi makan atau untuk memberi makanan? Masya Allah. Sehingga ini sebenarnya acara utamanya adalah acara tasyakuran dalam rangka peresmian. Tadi kok saya lihat plakat di depan Pegadaian ini. Oh bukan, warnanya hijau ini. Oh gitu. Store oleh-oleh haji dan umroh. Namanya apa itu, Mas? Hamroh. Oh, hamroh itu haji dan umroh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi 30 majelis taklim itu punya saham di sini juga? Oh tidak. Berarti mereka datang ke sini murni dalam rangka untuk turut mengayuh bagio. Ya, karena ini teman-teman yang sedang menjalankan hamroh berbahagia, maka Anda turut diundang untuk memeriahkan kebahagiaan ini. Dan sebagai seorang muslim, merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain itu termasuk di antara amal soleh. Amin. Jadi mudah-mudahan nanti kehadiran Bapak Ibu sekalian, pertama dibalas oleh Allah sebagai kedatangan dalam rangka untuk ijabatul da'wah, mendatangi undangan seorang muslim. Dan yang kedua, tambahannya adalah ada materi kajian. Tapi ini materi kajiannya kok berat banget temanya. Hukum mengulang umroh. Nah, mengulang umroh. Jadi maksudnya itu mengulang umroh bersama ANB atau bersama yang lain? Bisa bersama siapa saja. Ada nggak yang sudah mendaftar di ANB umroh? Kalau bersama ANB berarti harus ada sesuatu. Wah, ini iklan nih. Oh, tidak apa-apa. Ini bukan masjid, ini toko. Jadi gimana pertanyaannya? Yang datang sudah berkali-kali. Coba dipastikan dulu. Di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah umroh angkat tangan. Masih ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang belum pernah umroh itu dianjurkan beli oleh-olehnya dulu. Jadi disimpan oleh-olehnya dulu. Nanti kan memotivasi ya. Biar nanti mudah-mudahan bisa segera umroh. Termasuk bentuk tafaul, optimis. Ya, tafaul dalam arti berharap besar. Mungkin dia mengkalibrasi ya. Yang sudah berangkat umroh 5 kali, bisa katakan ada Ustaz? Yang lebih dari 5 kali itu. Berangkat umroh lebih dari 5 kali. Ada. Sudah ada? Sudah ada, Ustaz. Oh. Insya Allah valid, Ustaz. Atau gini aja, yang alumni umroh bareng ANB ada nggak? Nggak ada. Berarti habisnya harus daftar, Ustaz. Oh ada. Oh Masya Allah ada 1. Pak Anto. Oh. Dapat hadiah. Ini hadiah utama ini. Oh baik. Baik, alumni umroh bareng ANB dapat hadiah langsung. Ada 2 Ustaz. Pak Anto sama Mas Mitra Ustaz.
Oh, Mas Mitro juga pernah ya? Oh, Pak ada Adit Mas ada, Adit Pak Adit? juga. Hmm. Ya, Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz, sebenarnya bagaimana hukum umroh berkali-kali dalam Islam? Apakah dianjurkan, boleh saja, atau ada batasan tertentu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Coba saya pinjam mikrofon sebelah ya. Kayaknya lebih nyaring yang ini. Bismillah. Lebih jelas ini ya? Oh. Ya. Pertama, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman dan punya pemahaman yang benar berkaitan dengan masalah agama, sehingga kita tidak salah dalam memuliakan tempat yang istimewa. Karena masing-masing keyakinan itu punya tempat istimewa. Saya nggak berbicara non-muslim ya, tapi kita bicara di tengah kaum muslimin sendiri. Terus terang saya pernah ketemu orang yang sudah berkali-kali, nggak cuma sekali, ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, tapi nggak pernah umroh. Dia belum pernah umroh, belum pernah haji, dan berkali-kali ke India, Pakistan, Bangladesh. Karena dalam keyakinan dia, itulah kota yang istimewa bagi dia, atau negeri yang istimewa bagi dia. Ada juga yang mungkin berkali-kali ke Teheran, atau ke Iran, ya. Tapi dia nggak pernah ke Tanah Suci. Karena dia anggap Tanah Sucinya ada di Iran, atau Tanah Sucinya ada di Irak, di Karbala. Sehingga masing-masing keyakinan itu punya negara atau daerah yang dianggap sebagai wilayah istimewa. Kita sebagai muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya tempat yang suci dan istimewa dalam Islam hanyalah apa? Mekah, Madinah, dan Aqsa. Sampai Nabi SAW memberikan sebuah arahan, la tu'malul muti illa ila thalathi masajid. Tidak boleh orang yang memiliki dana secara sengaja menyiapkan kendaraan dalam rangka melakukan safar untuk ibadah, selain safar ibadah di 3 masjid. 3 masjid ini adalah Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini maksudnya apa? Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Sehingga kaum muslimin diajarkan tempat suci dan istimewa 3 ini. Makanya seharusnya mereka yang punya dana ketika mau ke luar negeri, sebelum dia mendatangi 3 kota suci ini, jangan sampai dia datang ke negeri yang lain yang kurang lebih mengeluarkan biaya yang sama. Jadi misalnya ada yang sudah sampai Prancis, ada yang sudah sampai mana lagi, Swiss, ada yang sudah sampai Australia, ada yang sudah sampai Jepang, ada yang sudah sampai negara-negara yang jauh dari Indonesia, tapi dia ternyata nggak pernah umrah. Dan barangkali inilah salah satu di antara bukti kecenderungan hati seorang hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah sebagai mathabah. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah ini sebagai mathabatan lin-nas. Mathabah itu apa sih, Pak? Mathabah itu artinya kelangenan. Kelangenan itu yang sudah pernah datang ke sana, pengen lagi datang ke sana, pengen lagi datang ke sana. Yang sudah umroh lebih dari 2 kali, ada? Banyak. Pengen lagi nggak? Pengen. Kenapa pengen? Ngangenin. Bagian mananya yang ngangenin? Hah? Karena ingin mendapatkan keberkahannya, ingin mendapatkan pahalanya. Walaupun kalau kita lihat yang namanya penampilan Masjidil Haram atau yang namanya Ka'bah ya cuman kotak kubus seperti yang kita lihat. Andaikan tidak ada tutup berupa kiswa, yang Bapak Ibu lihat hanyalah batu bata, tembok sebagaimana tembok di sekitar kita. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan gedung seperti ini sebagai mathabatan linnas, sehingga yang sudah pernah ke sana pengen lagi ke sana dan seterusnya. Dan mengagungkan apa yang Allah agungkan, bagian dari konsekuensi iman. Maka saat Anda memuliakan Baitullah Al-Haram, itu adalah bagian dari konsekuensi iman kita dan keyakinan kita akan mulianya tanah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selanjutnya sekarang kita mau bahas nih tentang umroh berkali-kali. Bagaimana hukumnya umroh berkali-kali?
Pertama, kalau umrah berkali-kali itu jika maksudnya adalah pulang dulu. Jadi selesai umrah, terus nabung lagi, nanti berangkat umrah bareng ANB, ya. Pulang nabung lagi, berangkat lagi bareng ANB. Nah, seperti itu, masya Allah ya, istimewa. Istimewa, Ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wal umrah ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya itu akan menjadi kafarah di antara keduanya. Dan ini maksudnya adalah selesai orang umrah, kemudian dia pulang, lalu balik umrah lagi. Sehingga dia melakukan umrah dalam safar yang berbeda. Dan, nah selanjutnya, untuk keberangkatan umrah yang kedua dalam safar yang berbeda ini batasnya apa? Ada yang mengatakan tidak ada batas. Ada yang mengatakan minimal kalau bapak-bapak rambutnya bisa dicukur. Misalnya, baru selesai umrah, gundul, pulang, lalu mau umrah lagi. Berarti tunggu berapa rambutmu sudah tumbuh, ya. Kalau sudah tumbuh cukup untuk bisa dicukur ulang, baru berangkat umrah. Itu yang disebut dengan takmim. Kalau sudah takmim, dalam arti sudah jadi imamah, rambutnya sudah menutupi seluruh permukaan kepala, maka dia boleh berangkat umrah berikutnya. Tapi kalau belum itu, belum boleh. Nunggu dulu. Dan ada juga yang mengatakan umrah itu mendampingi haji. Maka dia berangkat setahun sekali. Jadi yang safar berkali-kali ini pun ada batasannya. Ada yang membolehkan, ada yang membolehkan dengan batasan A, dengan batasan B, dan seterusnya. Nah, selanjutnya. Ternyata kasusnya nggak kayak gitu. Permasalahannya yang ada adalah ketika orang safar sekali, lalu dia pengen umrah berkali-kali. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Misalnya dalam salah satu safar, nanti di Mekah dia 5 hari. Nah selama 5 hari itu, selesai umrah pertama, dia nanti ke Tanim, atau dia ke Jirana, atau dia ke Taif, kemudian nanti melalui Wadi Mahram, atau melalui As-Sailul Kabir, Qarnul Manazil, kemudian ngambil mikot di situ terus umrah lagi. Apakah seperti ini diperbolehkan? Para ulama beda pendapat. Dan banyak di antara ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Bahkan ada satu pernyataan ya, yang pernah disampaikan oleh Imam Tawus. Kita tahu Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan adalah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang umrah berkali-kali, terus kata Tawus, alladzina ya'tamiruna minat tan'im la adri yu'jarun au yu'adzabun. Mereka yang suka umrah berkali-kali lewat Tan'im, selesai umrah ke Tan'im, umrah lagi, ke Tan'im, umrah lagi. La adri ayu'jarun am yu'adzabun. Aku nggak tahu apakah orang ini nanti dapat pahala ataukah sebaliknya justru dia dapat dosa. Apakah orang ini dapat pahala ataukah justru dapat dosa? Jadi sampai ada pernyataan seperti itu dari Imam Tawus. Yang ini menunjukkan bahasanya sekelas ulama tabi'in seperti Tawus itu mengingkari praktek seperti ini. Akan tetapi ada satu peluang di mana memungkinkan bagi jamaah umroh untuk keluar dalam rangka safar. Misalnya ke Taif. Mekah Taif itu bisa masuk kategori safar. Sehingga dia keluar dulu dari kota Mekah sampai ke tanah halal jauh. Nah, ketika balik lagi ke Mekah, berarti dia sudah masuk kategori safar kedua. Atau misalnya dia ke Madinah dulu ya. Mekah, naik kereta ke Madinah 2,5 jam. Kemudian nanti beraktivitas di Madinah, terus balik lagi ke Mekah naik kereta, bisa umrah lagi. Ini disarankan dalam rangka untuk menghindari adanya atau perselisihan di kalangan para ulama berkaitan dengan model ngulang-ulang umrah. Wallahu a'lam. Menarik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Jadi yang mungkin diperdebatkan adalah yang dalam satu safar, Ustaz. Berkali-kali umrah dalam satu safar. Kalau jamaah Indonesia insya Allah pulang dulu, Ustaz. Jamaah Indonesia? Iya, pulang dulu, Ustaz. Pulang dulu. Safar lagi untuk umroh. Habis umrah pulang dulu, mampir hamroh, Nah, Ustaz, mampir terus umroh, berangkat lagi. berangkat lagi, Ustaz. Masya Allah. Baik, Ustaz, kita masuk ke pertanyaan kedua, Ustaz.
jika seseorang memiliki rezeki lebih utama mana? Umroh berkali-kali atau mengumrohkan orang tua atau keluarga atau memperbanyak sedekah kepada yang membutuhkan, Ustaz? Jadi bisa fokus dulu ya, karena mungkin kita bicara hal yang penting terkait minta tolong bisa diam. Orang yang punya kemampuan secara finansial, padahal dia sudah berkali-kali umroh. Mana yang lebih baik? Dia berkali-kali umroh, ataukah menggunakan dana itu untuk mengumrohkan orang lain, ataukah dia sedekah kepada orang yang tidak mampu? Pertimbangan semacam ini dilihat dari banyak faktor. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada masing-masing hamba sesuai yang dia kehendaki. Maka bagi mereka yang punya kelonggaran harta, lalu menggunakan harta itu untuk kegiatan pribadi, dia tidak dilarang. Sehingga nggak boleh misalnya, masih banyak orang yang tidak mampu di sekitarmu, kenapa kau malah gunakan untuk umroh? Lah apa salahnya? Karena beliau tidak berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan kanan kirinya, selama sudah bayar zakat. Kalau dia sudah bayar zakat, dan zakat itu diberikan kepada fakir miskin di sekitarnya, maka dia sudah memberikan hak kepada orang di sekitarnya. Sehingga dari sisi ibadah pribadi, dia berhak untuk melakukan ibadah pribadi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan orang lain tidak punya hak untuk menahan. Sehingga misalnya, ada orang yang haji furoda berkali-kali, dengan nilai 600-an juta. Tahun ini haji, tahun depan haji lagi, tahun depan haji lagi. Pak, apa nggak sayang dengan nilai itu, Pak? Padahal masih banyak orang-orang yang fakir miskin, yang mungkin makannya susah, karena dia nggak dapat MBG. Ya, yang dapatkan anaknya ya. Orang tuanya nggak dapat. Atau mungkin ada orang yang dia susah mencari pekerjaan. Kenapa duit itu nggak dikasihkan ke mereka? Ya bukan kewajiban beliau. Beliau punya hak untuk menggunakan hartanya sesuai yang beliau inginkan. Ya. Selama kewajiban asasi dalam harta yaitu zakat sudah tertunaikan. Kemudian pertimbangan yang kedua. Ketika seseorang melakukan ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, tidak hanya pahala saat dia memberikan dana itu, tapi termasuk juga pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Jadi misalnya, si A memberikan dana kepada si B untuk berangkat umroh, maka si A mendapatkan pahala memberikan uang, dana tadi, dan yang kedua si A juga mendapatkan pahala dari kegiatan umrohnya B, karena dia telah membantu B tolong menolong dalam ketaatan. Sehingga di posisi ini A juga dapat pahala. Baik. Dari sinilah kesimpulan berkaitan dengan masalah ini. Pertama, umroh berkali-kali sesuai dengan kemampuannya, dia tidak harus dicegah. Yang kedua, apabila dia mengumrohkan orang lain, maka bentuknya adalah tolong menolong dalam kebaikan, dia turut mendapatkan pahalanya. Sehingga tidak ada yang sia-sia bagi muslim, mau pilihan pertama maupun pilihan kedua, dua-duanya akan menghasilkan. Mana yang lebih baik tergantung dari pertimbangan pribadi. Kalau pertimbangan pribadinya, saya ingin umroh. Dengan umroh saya bisa lebih bertakwa, bisa lebih serius beribadah, silakan kau berangkat. Tapi kalau misalnya pertimbangan pribadi, saya ingin memberi kesempatan bagi muslim yang lain untuk turut umroh, agar mereka bisa merasakan bagaimana suasana kota suci. Ya sah-sah saja. Yang kedua insya Allah juga bernilai amal soleh. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan lain, mana pahalanya lebih besar? Ketika sudah pernah umroh sendiri atau mengumrohkan orang lain itu? Saya nggak tahu kalau itu ya. Kalau membaca mana yang pahalanya lebih besar, ya perlu ada penegasan dalil. Tapi kita kasih pertimbangan bahwasanya dia berhak untuk menentukan tergantung dari faktor penunjangnya. Sehingga kalau misalnya dia sendiri ketika umroh berkali-kali itu juga tidak menambah nilai ibadah, maka bisa jadi ketika dia di rumah bisa lebih khusyuk ibadah, dia bisa berangkatkan orang lain. Karena nggak semua jamaah umroh itu mereka bisa maksimal ibadah. Ada kaidah begini ya. Kaidahnya mengatakan kathratul imsas tuzilul ihsas.
intensitas yang terlalu sering akan menghilangkan sensitivitas. Jadi orang sudah tidak lagi sensitif kalau terjadi berulang kali. Makanya saya itu paling senang kalau bawa jamaah yang pertama kali umroh. Oh itu Masya Allah, nurut sekali ya. Disuruh A manut, disuruh B manut. Kenapa? Karena itu pertama kali. Sampai ketika tawaf dia nangis, sa'i dia nangis. Begitu selesai kegiatan dia nggak pulang-pulang. Pengen lihat ke arah Ka'bah. Hari pertama pengen lihat Ka'bah. Hari kedua masih pengen lihat Ka'bah, tapi kadang mundur, kadang lihat, kadang mundur. Hari ketiga sudah hilang di mall. Ya, karena dia merasa sudah terlalu sering, udah bosan udah. Terus dia malah hilang ke mall. Makanya kalau terlalu sering terkadang justru akan menghilangkan sensitivitas. Makanya mungkin ya, di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali kajian. Wah, itu kadang pengaruhnya luar biasa. Tapi kalau sudah terlalu sering ketemu dengan majelis taklim ini, majelis taklim, lo lagi. Apalagi yang terjadi kan mau MT ini, jamaahnya sama. Jamaahnya sama. Jadi sampai bosan sama ustadznya ini. Kok ANB terus tau yang diundang. Nah, ini Ustaz. Tadi ada kaidah seringnya berinteraksi menurunkan sensitivitas, Ustaz. Sedangkan banyak jamaah ini yang ingin berkali-kali umroh tapi masih mendapatkan feel seperti pertama kali umroh. Itu bagaimana caranya, Ustaz? Ya, bagus sekali kalau bisa seperti itu. Makanya ya jangan banyakin dosa ya, bahaya. Itu bukan solusi ya. Ketika dia merasa walaupun saya berkali-kali umroh tapi saya merasa seperti pertama. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih serius. Dan ya kita punya perasaan yang beragam. Cuman satu hal yang selalu kita ingatkan kepada jamaah sekalian bahwa kita di sini ibadah untuk takwa. Maka berusahalah dilakukan dengan sekhusyuk mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai ada perasaan status sosial saya jadi naik karena sering umroh. Atau saya jadi lebih terhormat karena sering umroh. Terlalu bangga dan ujub dengan ibadahnya. Nah itu bisa berbahaya. Karena kalau sampai pada titik seperti itu, ujub bisa menghilangkan amal. Ya, sebagaimana orang yang riya. Sehingga terlalu sombong. Sebab ibadah seperti ini kan bisa meningkatkan status sosial. Wallahu a'lam. Sekarang masih di musim haji, Ustaz. Kemarin baru selesai, Ustaz. Ada pertanyaan, mana yang lebih baik ketika sudah punya uang untuk bisa umroh dengan mendaftar haji, Ustaz? Apalagi ada juga, Ustaz, kelanjutannya adalah ketika yang masih jomblo, Ustaz, biasanya menunggu biar bisa umroh bareng pasangannya, Ustaz. Jadi biar bisa haji bersama pasangannya. Jadi tidak mendaftar haji dulu, apakah boleh umroh dulu, Ustaz? Mana yang lebih baik, Ustaz? Umroh itu hukumnya wajib bagi yang punya kewajiban haji. Diingat-ingat ya, umroh itu hukumnya wajib bagi orang yang punya kewajiban haji. Artinya bagi orang yang mampu. Maka bagi mereka yang mampu dan dia nggak umroh, ya dia berdosa. Padahal memungkinkan bagi dia untuk umroh. Karena itu kalau sudah umroh sekali, berarti dia sudah menggugurkan kewajibannya. Untuk berikutnya, ketika dia punya pilihan antara dipakai nabung untuk haji ataukah digunakan untuk umroh, kami sarankan sebaiknya nabung haji. Sehingga selesai kewajiban umroh pertama, maka nanti dia selanjutnya adalah menunaikan kewajiban haji. Jalur yang ada di negara kita, kalau yang ada adalah dengan melalui kuota reguler atau kuota plus, ya dia ikuti sesuai dengan jalur yang ada. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Ustaz. Bagaimana hukumnya beli oleh-oleh umroh di bagian tetangga tapi tidak umroh, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz? Apa hukumnya beli oleh-oleh umroh dibagikan tetangga tapi nggak umroh? Itu manipulasi nggak? Kurang tahu, Ustaz. Manipulasi atau bukan? Manipulasi. Menipu tetangga. Dikiranya umroh, padahal tidak umroh. Ya, kalau masalah ngasih oleh-oleh, barang apapun boleh. Tapi kalau ada kesan
biar disebut sudah pulang umroh dan seterusnya, ini beda lagi. Makanya mungkin nanti bisa dipastikan saat Anda borong ya, isi dari toko umroh ini, terus Anda kasihkan ke orang lain, terus dibilangi, ini tadi beli di Jalan Godian loh ya, bukan beli di sana, ya sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ustaz. Banyak orang setelah umroh merasa ingin kembali ke Tanah Suci, Ustaz. Menurut Ustaz, bagaimana membedakan kerinduan ibadah dengan sekedar keinginan jalan-jalan religi dan Jalan-jalan religi itu apa? Ke umroh tapi tujuannya jalan-jalan, Ustaz. Kan bisa Umroh gitu, Ustaz. tapi tujuannya jalan-jalan. Daripada kita ke Singapura, ke Prancis, mending jalan-jalannya sambil umroh gitu. Ya, semua orang sepakat bahwa dalam kegiatan umroh tidak akan lepas dari yang namanya jalan-jalan. Karena kan harus tawaf, harus sa'i. Intinya dalam kegiatan ini kembali kepada kekuatan niat masing-masing hamba. Ketika seorang muslim dia punya niat yang kuat dalam rangka untuk mengagungkan Allah dari kegiatan haji dan umroh yang dia kerjakan, maka nilai pahalanya besar. Tapi kalau dia niatnya lebih dominan jalan-jalan, ya tentu beda lagi kualitasnya. Makanya kita selalu sarankan kepada jamaah, sudahlah untuk para jamaah dari umroh kami, nggak usah terlalu sibuk mikirin oleh-oleh, biar nggak jalan-jalan. Nanti beli saja lewat hamroh. Solusi, Ustaz. Setuju nggak itu? Setuju, Ustaz. Setuju. Nanti kalau umrohnya September bisa sama Ini HM. mohon maaf ya, saya belum di endorse, jadi nggak ada kerjasama bagi hasil antara saya dengan hamroh. Cuman kita membantu beliau. Ya gampang lah nanti belakang. Sudah bekerja sama, Ustaz. Sudah bekerja sama. Sudah, Ustaz. Ini ada tulisan ya. ANB Umroh. Nah, Jadi Ustaz. Hamroh ini sempat kerjasama dengan kami untuk menyediakan oleh-oleh umroh bagi para jamaah ANB. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir sebelum kita menerima pertanyaan dari jamaah. Apa nasihat Ustadz untuk orang yang sangat ingin umroh tetapi belum diberi kemampuan secara finansial? Apakah ada amalan lain yang pahalanya juga besar seperti umroh, Ustadz? Sabar dan berdoa. Jadi ya sudah, tidak perlu untuk sakit hati dengan temannya yang bolak-balik umroh. Kok dia bolak-balik umroh saya nggak pernah diajak. Ya masing-masing dikasih oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Ada sebagian ulama yang beliau sampai meninggal belum haji. Padahal itu ulama besar ya. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu tinggalnya di Andalus. Tapi beliau sampai meninggal belum pernah haji. Makanya sampai ada keterangan ya. Kalau Ibnu Hazm menjelaskan tentang fikih haji, jadinya lucu. Karena beliau menyebutkan beberapa hal yang aneh. Sebab beliau tidak pernah haji. Karena itu berkaitan dengan masalah kemampuan, kalau memang Allah belum memberikan kesempatan dan kemampuan bagi kita untuk berangkat haji atau berangkat umroh, tawakal ala Allah, semoga nanti Allah berikan kemampuan. Dan berdoa, tidak perlu untuk merasa sakit hati dengan temannya yang bolak-balik umroh, apalagi dengan ustadz pembimbing yang bolak-balik umroh ya. Kemudian, adakah amalan yang nilai pahalanya seperti haji dan umroh? Ada beberapa amalan, walaupun status hadisnya itu dinilai bermasalah oleh para ulama. Tapi ada satu hadis yang statusnya hasan, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah." Siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid dengan niat untuk belajar agama atau mengajarkan agama, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala seperti jamaah haji yang sempurna hajinya. Nah, itu syaratnya berangkat menuju masjid di waktu pagi untuk belajar agama. Sehingga mungkin jamaah bisa berangkat ke masjid A, masjid B, di situ ada kajian waktu subuh, ba'da subuh. Itu salah satu di antara keutamanya adalah bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Dan ada satu hadis tentang salat syuruk, tapi hadis ini dinilai dhaif oleh banyak ulama, dan bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan, tidak bisa terangkat sebagai hadis hasan.
Walaupun kalau mau dilakukan ya silakan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah atas semua jawabannya. Kita memberikan kesempatan 3 pertanyaan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Baik, ke yang paling depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya pernah membaca hadis bahwa jihad kaum wanita adalah haji dan umroh tanpa peperangan, jihad tanpa peperangan. Mohon penjelasan untuk hadis tersebut Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin bisa lanjut. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan maaf sebelumnya, ada agen-agen umroh yang mengiklankan dengan kata-kata begini, bayar uang muka, berangkat umroh sekarang, terus selanjutnya nyicil. Bayarnya belakangan, tapi berangkatnya sekarang. Karena kalau itu bagaimana, Tak? Karena kan setahu kita, umroh atau haji itu tidak boleh dari uang hutang dan uang lain-lain, kecuali hanya mampu saja. Bagaimana pendapat Ustadz dengan semakin merebaknya iklan dari agen-agen travel umroh yang saya lihat banyak yang begitu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya cukup 2 aja ya. Baik, satu pertanyaan terakhir. Sebelah sini ada? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya wabarakatuh. Ustadz, untuk mengukur kemampuan masalah haji tadi, misalnya apakah itu kemampuan pribadi atau misalnya kita orang tua yang menghajikan anaknya. Nah itu apakah termasuk yang mampu atau tidak, dan mohon penjelasannya untuk usia kapan seseorang itu hajinya diterima. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ya, terkait jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'alan nisa'i jihadun?" Apakah wanita itu juga bisa berjihad? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Alaihinna jihadun." Ya, wanita juga wajib berjihad. La qitala fihi, tapi tidak ada pertempuran. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Itu adalah jihad haji dan umrah. Maksudnya, ketika wanita berangkat haji dan umrah, maka dia mendapatkan pahala jihad. Walaupun nggak nyandang senjata, tidak membawa perisai, tidak membawa bom, tapi dengan haji dan umrah, dia terhitung mendapatkan pahala jihad. Selanjutnya yang kedua, boleh nggak Pak umrah pakai utang? Pakai talangan. Kembali kepada kemampuan dirinya. Kalau dia mengukur kemampuannya, dengan talangan ini tidak terlalu berat bagi saya. Jadi misalnya gaji dia 5 juta per bulan. Nilai talangannya anggaplah 20 juta. Insya Allah dalam waktu 5 bulan lunas. Saya bisa nutupi. Ya insya Allah kalau dia merasa yakin dengan itu, tidak membebani dirinya, boleh saja. Tapi kalau terlalu berlebihan, pendapatannya di bawah 1 juta, atau pendapatnya cuma 2 juta, itu pun habis untuk anak istrinya, dia hanya bisa nabung 200-300 ribu, tapi utang umroh dengan nilai yang besar, maka ini takalluf, membebani diri. Jadi berkaitan dengan masalah talangan, khusus untuk yang kembali kepada jamaahnya, dia kembali kepada kemampuannya dalam melunasi utang itu. Yang ketiga, terkait apa tadi? Haji. Baik, ukuran mampu dalam haji itu seperti apa?
Intinya ketika dia punya kemampuan untuk ke sana, mau dikasih orang, mau pakai duitnya sendiri, berarti dia mampu. Maka kalau misalnya si A dibayarin sama si B untuk berangkat umroh, sampai Jeddah nggak mau ke Mekah, aku mau istirahat di sini saja, malah mandi di pantai. Terus habis itu pulang, ya dia berarti punya kemampuan tapi tidak dia gunakan. Maka dia bersalah dalam hal ini. Sehingga intinya adalah siapa yang bisa punya kemampuan untuk datang ke sana, mau pakai uang pribadi maupun diberi oleh orang lain, itulah orang yang punya kemampuan. Maka syarat kemampuan tidak harus pakai dana pribadi. Wallahu a'lam. Cukup ya Mas? Cukup Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Insya Allah ini menjadi ilmu baru untuk skala prioritas bagi ibu-ibu dan semua peserta yang datang yang sering umroh dan haji untuk meluruskan niat dan mendapatkan amal yang lebih besar.